Sungguh luar biasa, inilah karomah hebat Kiai Asad Syamsul Arifin dalam melawan penjajah Belanda. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin adalah seorang ulama karismatik dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Jasa beliau dalam membela tanah air ini sangatlah besar. Atas jasa serta perjuangan beliau, maka pada tanggal 9 November tahun 2016, Presiden Joko Widodo lantas menganugerahi Kiai Asad dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Dahulu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin dilahirkan di kota suci Makkah pada tahun 1897. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Syamsul Arifin dan Siti Maimunah. Ketika berusia 6 tahun, Kiai Asad dibawa oleh orang tuanya kembali ke Pamekasan, Jawa Timur. Di sana mereka tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning Pamekasan, Madura. Setelah 5 tahun menetap, sang ayah mengajak Kiai Asad pindah ke Asem Bagus, Situbondo. Kemudian, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sejak berusia 12 tahun, Kiai Asad telah merantau dari satu pesantren ke pesantren lain. Pondok pesantren pertama yang ia tuju adalah Pondok Sidogiri, Pasuruan. Di pondok tersebut ia banyak menimba ilmu sekaligus mengabdi sebagai seorang ustadz. Selang beberapa waktu, beliau berpindah ke Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Terakhir beliau berpindah ke kota suci Makkah bersama Kiai Nawawi. Di sana, beliau belajar di Madrasah Salatiyah. Madrasah ini menjadi madrasah yang sebagian besar murid dan gurunya berasal dari Melayu. Setelah menimba ilmu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin kembali ke Indonesia pada tahun 1924. Di masa mudanya, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin bersama sepupunya Kiai Haji Abdus Somad juga mendapatkan pendidikan militer di Jember. Pengetahuan dasar militer yang ia dapatkan ini menjadi dasar pergerakannya bersama para kiai lain. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin menjadi sosok yang disegani di Laskar Sabilillah, Hizbullah, dan Barisan Pelopor. Ketiga laskar tersebut lalu menjadi wadah perjuangan para kiai, santri, dan masyarakat di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Pasuruan. Dalam perjuangannya, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin juga turut terlibat langsung dalam upaya mengusir para penjajah dari Jawa Timur. Selain sebagai pejuang, beliau juga adalah seorang ulama besar sekaligus tokoh dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Jabatan terakhir yang beliau emban dalam Nahdlatul Ulama adalah sebagai Dewan Penasihat Pengurus Besar. Pada tahun 1920, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin mendongkrak semangat perjuangan dan dakwah Islam melalui Barisan Pelopor. Barisan Pelopor adalah wadah dalam membina mantan bandit di pesantren Sukorejo untuk dakwah dan perjuangan. Para ulama dan kiai tempo dulu, tidak semata memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Hal lain yang juga dikuasai adalah kejadian luar biasa yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Kelebihan itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk menarik kalangan lain sehingga menjadi satu barisan dalam perjuangan agama. Berikut adalah karomah luar biasa Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Dikisahkan, pada zaman dahulu, murid-murid Kiai Asad itu banyak yang dari kaum Bromocora atau preman. Sehingga, beliau pun banyak juga mendalami ilmu bela diri. Pernah para santri beliau dibekali sebilah pedang serta celurit dan disuruh saling membacok. Tetapi, tebasan pedang dan celurit itu tidak ada yang mencederai mereka. Sebagian murid yang lain, ada yang diuji melompat dari pohon kelapa yang tinggi dan ternyata badannya tetap utuh serta segar bugar. Yang ajaib adalah saat antara para murid itu mampu menjatuhkan puluhan buah kelapa hanya dengan sekali pandang. Tidak hanya itu, kemasyhuran karomah Kiai Asad juga terbukti pada saat perang kemerdekaan. Pada saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Pasir itu konon adalah pemberian dari Kiai Asad kepada para pejuang. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara atau jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Kemudian, suatu keajaiban aneh terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman senjata api. Setelah tentara penjajah kocar-kacir pergi, para pejuang pun lalu memungut satu persatu senjata yang ditinggal tentara Belanda. Selain kisah tadi, Kiai Asad juga memiliki karomah lain yang tak kalah mengagumkan. Dikisahkan, dahulu pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai Asad Syamsul Arifin,
beliau lantas menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah songkok atau peci beliau di halaman pondok pesantren. Beliau juga menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Songkok dan benang tersebut sebelumnya oleh Kiai Asad sudah dibacakan hizib. Sehingga, pesawat Belanda tidak bisa menemukan jejak keberadaan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Serta, tank-tank Belanda pun tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut. Pada hari berikutnya, Kiai Asad menyuruh santrinya meletakkan songkoknya di dalam hutan, kemudian santri tersebut membawa songkok Kiai yang kemudian meletakkannya di hutan sesuai perintah Kiai Asad. Selang beberapa saat, pesawat terbang Belanda kembali melacak keberadaan pesantren Kiai Asad, kemudian mereka melihat bangunan pondok pesantren di tengah-tengah hutan tersebut. Akhirnya, tentara Belanda tersebut lalu membombardir tempat yang dikira pondok pesantren tersebut sampai luluh lantah. Di keesokan harinya, seorang santri diperintah oleh Kiai Asad untuk mengambil songkoknya yang kemarin diletakkan di tengah hutan. Sesampainya di hutan, santri tersebut terkejut karena melihat tempat di tengah hutan itu hancur terporak-poranda karena dibombardir oleh tentara Belanda. Santri tersebut lalu tambah heran lagi melihat songkok Kiai Asad yang ternyata masih utuh tanpa rusak sedikit pun. Bahkan, di hutan sebelah barat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo terdapat jejak bangkai tank militer Belanda yang sudah terkubur tanah. Melihat sedikit dari kisah ini, kita dapat belajar dari para ulama dan kiai dalam mendirikan bangsa ini. Tidak hanya berbekal akal, pikiran, dan kekuatan fisik, namun juga dibekali dengan hizib mujahadah, tarekat, berzikir, dan wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.